Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Warda Azizah dengan NPM 23032010085 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester Bahasa Indonesia kelas G542. Tujuan dari ETS ini sendiri yaitu untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang ada pada sebuah artikel. Kesalahan bahasa dapat berupa kesalahan penulisan ejaan, kata tidak baku, penulisan gabungan kata, kesalahan penggunaan tanda baca, dan kalimat yang tidak efektif. Artikel yang saya ambil yaitu Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri yang berjudul Pendekatan Sojinka dalam Meminimasi Total Work in Process pada Produksi Spring Bed. Terdapat kesalahan pertama yang telah saya dapat, yaitu pada work in process. Seharusnya ditulis work in process, kemudian ditambahkan dengan singkatan yaitu WIP, agar konsisten dalam penulisan yang ada. Kesalahan kedua yaitu kata di bidang, yang seharusnya menjadi di spasi bidang. Karena kata di berfungsi sebagai kata depan, sementara bidang adalah kata benda. Oleh karena itu, keduanya harus dipisahkan. Kemudian kesalahan ketiga yaitu kata tools yang seharusnya menjadi alat karena lebih sesuai dalam konteks bahasa Indonesia. Kesalahan keempat yaitu kata buku spasi tanda hubung tanda spasi buku seharusnya menjadi buku tanda hubung buku karena tanda hubung ditulis tanpa spasi agar sesuai dengan kaidah tanda baca yang baik dan benar. Terdapat kesalahan kelima yaitu kata UNTK yang seharusnya menjadi untuk karena terdapat kesalahan penulisan pada artikel tersebut. Kemudian kesalahan keenam yaitu kata permasa LHN yang seharusnya menjadi permasalahan karena terdapat kesalahan penulisan pada artikel tersebut. Kemudian terdapat kesalahan ketujuh yaitu kata data spasi tanda hubung spasi data seharusnya menjadi data tanda hubung data karena tanda hubung ditulis tanpa spasi agar sesuai dengan kaidah tanda baca yang baik dan benar. Kesalahan kedelapan yaitu kata langkah spasi tanda hubung langkah seharusnya menjadi langkah tanda hubung langkah karena tanda hubung ditulis tanpa spasi agar sesuai dengan kaidah tanda baca yang baik dan benar. Kemudian terdapat kesalahan kesembilan yaitu pada kata serat yang seharusnya menjadi serta karena terdapat kesalahan penulisan pada artikel tersebut. Terdapat kesalahan ke-10 yaitu seharusnya terdapat tanda koma sebelum kata serat yang seharusnya menjadi serta. Kemudian terdapat kesalahan ke-11 yaitu pada tanda petik atas dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar, tanda petik atas tidak diberi spasi sebelumnya. Jadi yang benar yaitu tanda petik kemudian berbentuk U, tanda petik, tanpa adanya spasi di antara tanda petik dan kata. Kemudian kesalahan ke-12 yaitu kata sumber daya yang seharusnya menjadi sumber spasi daya. Karena keduanya memiliki makna yang berbeda dan dapat diperhatikan secara terpisah dalam konteks tertentu. Selain itu, dalam beberapa kasus pemisahan ini juga dapat mengikuti aturan ejaan atau tata bahasa yang berlaku. Kemudian terdapat kesalahan ke-13, yaitu seharusnya terdapat tanda titik setelah kalimat tersebut, seperti jumlah work in process yang terjadi selama proses titik. Kemudian kesalahan ke-14 yaitu seharusnya terdapat tanda baca koma sebelum kata dan pada kalimat tersebut, yaitu jumlah pekerja yang digunakan, koma, spasi, dan tingkat utilitas dari setiap tenaga kerjanya. Kemudian terdapat kesalahan ke-15, yaitu setelah tanda baca titik seharusnya diberi spasi, dan kemudian dilanjutkan kalimat selanjutnya. Jadi, jadi titik, kemudian spasi, kemudian berikut. Kesalahan ke-16, yaitu kata DNE dan seharusnya menjadi dengan, karena terdapat kesalahan pada penulisan artikel tersebut. Kesalahan ke-17 yaitu seharusnya terdapat tanda baca koma sebelum kata dan pada kalimat tersebut.
Jarak antar proses kerja, koma, spasi, dan tidak boleh ada pekerja yang berpindah. Kemudian terdapat kesalahan ke-18, yaitu kata o arang, yang seharusnya menjadi orang, karena terdapat kesalahan kata dalam artikel tersebut. Sekian pengerjaan presentasi ETS yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.